Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sayang, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dan tetap oleh lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada pembelajaran IPA kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi gaya dan gerak. Semoga video pembelajaran online kali ini dapat kalian simak dan kalian mengerti baik-baik ya nak, dan bermanfaat bagi kalian semua. Pesan ibu, selalu jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, dan rutin dalam berolahraga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran IPA tentang materi gaya dan gerak. Tujuan pembelajaran materi gaya dan gerak, yang pertama, kalian harus mampu menganalisis gerak pada benda. Yang kedua, menganalisis hukum Newton tentang gerak. Yang ketiga, menganalisis hasil penerapan hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan benda. Dan yang terakhir, kalian mampu menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Perhatikan baik-baik peta konsep gaya dan gerak. Gaya terdiri dari tarikan atau dorongan yang mampu merubah gaya gesek, gaya gravitasi, gaya berat, gaya normal menjadi arah, kecepatan, dan bentuk. Sedangkan gerak, kalian dapat analisis pada rumus hukum Newton 1, 2, dan 3. Gerak terbagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah dalam bentuk keadaan, yang nyata maupun semu. Sedangkan dalam bentuk lintasan, bisa dalam bentuk lurus, melingkar, maupun parabola. Nah, gerak lurus di sini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan yang dipengaruhi oleh kecepatan tetap, dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan yang dipengaruhi oleh percepatan tetap. Gerak adalah benda yang bergerak terhadap titik acuan benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Gerak bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Sebagai contoh, pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi, sifat relatif gerak itu bergantung pada titik acuan yang digunakan. Jenis-jenis gerak. Yang pertama, gerak menurut keadaan benda, yaitu gerak nyata dan gerak semu, di mana gerak nyata merupakan perubahan posisi benda terhadap titik acuan, sedangkan gerak semu adalah dianggap sebenarnya dalam keadaan diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Gerak menurut bentuk lintasan. Gerak lurus ialah lintasan yang berbentuk garis lurus, di mana lintasan ini adalah titik-titik yang dilalui benda selama bergerak. Yang kedua, gerak melingkar, di mana lintasan lingkaran atau bagian dari lingkaran itu jarak bendanya terhadap pusat tetap, sedangkan posisi bendanya terhadap pusat berubah. Dan yang terakhir adalah gerak parabola, ialah lintasannya berbentuk parabola. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak setiap satuan second, sedangkan kecepatan adalah perpindahan setiap satuan second. Kecepatan dipengaruhi oleh jarak panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu, kemudian dipengaruhi oleh perpindahan, yaitu perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Dirumuskan secara matematika menjadi V sama dengan S dibagi T. Kelajuan bisa dalam bentuk skalar, yaitu nilai besar dan satu satuannya. Bisa dalam bentuk vektor, yaitu dalam bentuk arahnya. Kelajuan dan kecepatan. Contohnya adalah sebuah mobil yang berjalan dengan kelajuan 10 meter per second melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanannya ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Yang pertama, kalian harus mengetahui apa saja data yang diketahui. Data yang diketahui adalah nilai V. Nilai V-nya adalah 10 meter per second. Kalian harus mengetahui apa yang dicari pada soal tersebut. Nah, kita amati soal ini ingin mengetahui jarak antara Bogor dengan Puncak. Berarti kalian harus tahu
S yang dicari, maka S berubah ruas menjadi S sama dengan V dikali T. S sama dengan 10 meter per second dikali 7.200 second, sama dengan 72 meter, dirubah ke dalam kilo menjadi 72 kilometer. Gerak lurus beraturan. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Perhatikan grafik gerak lurus beraturan. Nilai V itu sejajar atau stabil terhadap T. Percepatan. Percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Sedangkan perlambatan ialah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Dirumuskan secara matematik menjadi A sama dengan Vt dikurang V0 dibagi T. Jika dipercepat, nilai A-nya menjadi positif, dan jika diperlambat, maka nilai A-nya menjadi negatif. Dirumuskan menjadi V terhadap T sama dengan V0 plus A dikali T. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ialah gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap, di mana gerak lurus beraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan percepatan yang tetap. Akibatnya, gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda yang diperlambat tapi beraturan. Gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Gerak dipercepat beraturan ialah gaya yang searah arah gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur. Sedangkan gerak diperlambat beraturan adalah gaya berlawanan arah gerak sehingga mengalami perlambatan secara teratur. Jika kalian melukis gaya, gaya adalah besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arah, di mana satuannya dalam sistem internasional adalah Newton dan dalam bentuk CGS adalah dyne, di mana gaya dilukiskan dengan garis berarah atau anak panah dengan panjang mewakili besar gaya dan arah anak panah adalah arah gayanya. Lambang gaya adalah F, di mana titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap pada gaya. Mengukur gaya. Alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Bisa kalian lihat pada slide kali ini. Sedangkan resultan gaya adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja bersimbol R, di mana gaya yang segaris dan searah itu dijumlahkan, sedangkan gaya yang segaris tapi berlawanan arah itu dikurangi. Nah, macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya oleh otot tubuh kita bisa mendorong dan bisa menarik. Yang kedua ada gaya magnet yang diakibatkan oleh magnet pada benda-benda yang terbuat dari besi. Dan gaya yang ketiga ada gaya gravitasi bumi, di mana gaya tarik bumi terhadap benda itu pada permukaan buminya. Dan yang keempat gaya mesin, yaitu gaya dari hasil kerja mesin. Ada juga gaya listrik, gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik tersebut. Dan yang terakhir adalah gaya pegas, gaya dari kerja benda yang elastis. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Nah, gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Gaya gesek statis ialah gaya gesek saat benda belum bergerak, sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek saat benda sudah bergerak. Dan kelajuan kritisnya ialah pada batas kelajuan gerak benda di udara. Gaya gesek kinetis biasanya lebih besar dari gaya statik maksimum. Gaya dan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Percepatan gerak benda terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, di mana gaya adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak sebuah benda itu berubah. Jika gaya searah dengan arah gerak benda, maka benda akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan huruf A. Jika gayanya berlawanan, benda akan mengalami perlambatan dengan lambang min A. Perhatikan gambar di samping. Benda mengalami percepatan atau perlambatan karena gaya yang searah.
atau berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya pada jembatan juga bisa terjadi, misal pada jembatan cantilever. Nah, jembatan cantilever itu memiliki tiap bagian yang meneruskan beban ke ujung penyangga dengan kombinasi regangan dan tegangan. Kombinasinya bisa setiap bagian membentuk segitiga pada maksimal 240 meter. Sedangkan pada jembatan lengkung biasanya konstruksinya berbentuk busur setengah lingkaran dan struktur ringan serta terbuka. Maksimal panjangnya 900 meter. Sedangkan pada jembatan gantung, biasanya konstruksinya menggunakan kabel-kabel baja sebagai penggantung yang terentang. Nah, gaya yang tekan yang diteruskan pada jembatan gantung itu pada menara penyangga ke tanah. Sedangkan maksimal panjangnya sekitar 1780 meter. Massa dan berat benda. Berat adalah gaya gravitasi pada benda. Berat bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub, maka semakin besar percepatan gravitasinya. Nilai G di bumi itu kisaran 9,8 Newton per kilogram. Nilai G di bulan adalah 1,6 Newton per kilogram. Hal ini dirumuskan secara matematik menjadi W sama dengan massa dikali gravitasi. Hukum 1 Newton berbunyi, resultan gaya-gaya yang bekerja ialah nol, atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Sedangkan momen inersianya adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Biasanya, pada hukum 2 Newton berbunyi percepatan adalah bertambahnya kecepatan benda secara teratur. Faktor yang mempengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya. Maka muncullah rumus matematik yang berbunyi F sama dengan massa dikali A, di mana percepatan berbanding lurus dengan gaya dan terbalik dengan massa. Maka arah percepatan sama dengan arah gaya. Bunyi hukum 3 Newton ialah ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka kedua memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Dan hukum aksi reaksi ini, gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar, tapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Gaya berat dan gaya normal. Gaya berat adalah gaya akibat percepatan gravitasi bumi menuju pusat bumi. Sedangkan gaya kontak itu terjadi saat dua benda bersentuhan. Gaya kontak itu terjadi tegak lurus dengan permukaan kontak yang sering juga disebut sebagai gaya normal. Perhatikan gambar di bawah, maka arah panah ke atas itu dinamakan gaya normal yang dilambangkan dengan huruf N. Sedangkan anak panah ke bawah yang dilambangkan huruf V itu dinamakan gaya berat. Nah, demikian hasil pemaparan materi tentang materi gerak dan gaya kali ini yang telah Ibu Lara sampaikan. Semoga kalian dapat simak baik-baik dan kalian pahami ya nak. Ditunggu hasil pemaparan materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.